Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Rahma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah Unit 2 semester 3. Baik, perkenalkan nama saya Nurmalinda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah Unit 2 semester 3. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema konsep kontrak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan poin-poin tentang hasil diskusi kami. Konsep kontrak. Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Transaksi komersial dalam Islam. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. E-commerce, bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar. Prinsip-prinsip transaksi komersial. Yang pertama ada prinsip keadilan. Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Selanjutnya prinsip kemaslahatan. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia atau ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Prinsip keseimbangan. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor nil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi yang diharamkan. Yang pertama ada haram jatnya. Transaksi yang dilarang oleh prinsip syariah dikarenakan jatnya adalah jelas, sesuai pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Haram selain jatnya. Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain, dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Sebagai contoh, apabila kita menjual HP second dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjual HP tersebut tanpa memberitahukan atau menutupinya kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya. Selanjutnya itu ada ihtikar, adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai atau penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Sebagai contoh, ketika akan dirumorkan oleh pemerintah bahwa tarif BBM akan dinaikkan, maka marak terjadi penimbunan BBM oleh para penjual nakal. Selanjutnya yaitu ada bai najisi, adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu. Seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Sebagai contoh, ini sangat rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan di mana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang. Dengan kata lain, untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut. Yang terakhir yaitu tidak sah atau lengkap akadnya.
Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li zatihi maupun haram li ghairihi belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Baiklah, sekian presentasi dari kami.